Bangkrut Malaysia, tepak jidat disuruh bayar. Ahli waris Kesultanan Suluh. Begini kronologisnya. Memang tidak dapat dinafikan. Saya memang kalau dia ditanya pun memang ada surat, ya. Memang kerajaan Malaysia masih menyambung pembayaran session money itu sebanyak 5.300, iaitu kira-kira peso 73.000. Malaysia memang salah satu negara yang memiliki permasalahan unik. Dikutip dari Great Hot dari Intisari, Malaysia terancam bangkrut akibat hutangnya yang sudah menggunung hingga 3.500 triliun rupiah. Rasio hutang Malaysia lebih dari 60% PDB sehingga pembayaran tiap tahunnya jauh lebih berat. Jadi sorotan dunia, Malaysia kini harus bayar ratusan triliun kepada pemerintah Indonesia. Ahli waris Kesultanan Suluh menyatakan bahwa pemerintah Malaysia meminta belas kasihan untuk membantu mengurangi beban hutangnya. Pengadilan resmi negeri jiran memutuskan pemerintah Malaysia harus membayar 14,92 miliar dolar AS atau 62,59 miliar ringgit atau 215 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia dinilai melanggar perjanjian 1878 yang ditandatangani Raja Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia mengatakan pemerintah akan mengalami kebangkrutan. Jafrul mengatakan tren jumlah hutang pemerintah Malaysia terus meningkat karena terjadi penurunan pertumbuhan gross domestic product atau produk domestik bruto. Dia mengatakan ini menanggapi pertanyaan dari anggota pemerintah Indonesia yang meminta penjelasan bagaimana kasus soal hutang tersebut. Jumlah hutang ini berupa uang dengan jaminan, kemitraan publik dan swasta serta bentuk hutang lainnya. Isu hutang pemerintah ini menjadikan isu utama di Malaysia sekarang ini. Bekas Perdana Menteri Mahathir yang sekarang diduduki Ismail Sobri Yaakob mengatakan negaranya melakukan renegosiasi dengan Indonesia untuk mengembalikan nilai hutang yang sudah menggunung. Malaysia sudah melakukan penghentian proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Proyek ini akhirnya disepakati dengan kalkulasi biaya baru dan belum tahu kapan akan dimulai kembali. Malaysia sebelumnya telah meluncurkan sekitar 305 miliar ringgit atau 73,3 miliar US dollar, sekitar 1.094 triliun rupiah. Dalam paket stimulus sepanjang tahun 2021 ini dilakukan guna membantu menyuntik uang tunai ke perekonomian dan menopangnya. Sebenarnya, Jokowi sempat memperingatkan Malaysia soal ledakan hutang ini. Presiden Jokowi mengatakan beban hutang negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain dengan peringkat Sovereign Credit A. Sovereign Credit adalah nilai kelayakan kredit suatu negara. Peringkat A berarti resiko kredit yang rendah. Meski demikian, PA Malaysia tetap optimis ekonomi negeri itu akan membaik tahun depan. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5,5% hingga 8% di 2022. Di 2022, Malaysia diperkirakan tumbuh minus 5,5% hingga minus 3,5%. Lockdown guna menahan corona menjadi penyebab menurunnya aktivitas ekonomi selain menurunnya ekspor. Sebelumnya, sebagaimana ditulis dari The Star, jumlah hutang Malaysia meningkat 5 tahun terakhir. Per Agustus 2020, jumlahnya mencapai 1,2 triliun ringgit. Malaysia mempunyai ekonomi yang kukuh untuk membayar semua hutang-hutang negara luar dan bukan calang-calang negara yang boleh dikompromi kedaulatannya. Malaysia negara hebat yang kadar pertumbuhannya tinggi, berjaya menguruskan ekonomi dengan baik dan mempunyai tekad cemerlang karena tidak pernah gagal membayar hutangnya. Ya, kita ada hutang dengan negara luar Indonesia, tetapi kita mampu untuk bayar, maka tidak boleh membandingkan Malaysia dengan negara lain yang sudah mengkompromikan kedaulatan mereka apabila terlalu banyak kemasukan pelaburan asing, tegas beliau. Namun pada kali ini sangat berbeda di mana kenyataannya pemerintah Malaysia saat ini mulai kelimpungan untuk membayar hutang-hutangnya. Lantas bagaimana dengan pernyataan ekonom tersebut? Mustafa berkata, pelaburan asing memainkan peranan yang besar dan telah mendatangkan banyak faedah kepada kemajuan Malaysia, terutama kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Johor.